Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aulia Sanova, ST MPD, dan Ibu Diah Rizky Gusti, SSI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Korosi. Pada video ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Korosi yang beranggotakan saya, Cindy Dwi Afrila, dan rekan-rekan saya yaitu Taufik Kurahman, Ratu Rahmayani, Anjesta Mulia Pratama, dan Dinda Safitri. Nah, pada pembahasan ini, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih? Sebenarnya, pada pengaplikasian material di lapangan, sebagian besar material akan mengalami interaksi dengan lingkungan yang beragam atau bervariasi. Nah, lingkungan yang bervariasi ini akan berpengaruh terhadap fungsi dari material itu sendiri. Kadangkala akan merusak sifat mekanik ataupun sifat fisik dari material itu. Contohnya, perubahan bentuk, kekuatan material yang menurun, dan lain-lain. Kondisi seperti ini sering terjadi di lapangan, yang tentu saja konsekuensinya sangat merugikan. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis korosi. Untuk jenis korosi yang pertama yaitu korosi galvanik atau bimetallic corrosion, atau juga sering disebut korosi bimetal ataupun korosi dua logam yang berbeda. Korosi galvanik ini merupakan salah satu jenis korosi yang terjadi apabila dua logam ataupun paduan yang berbeda itu berinteraksi atau bersentuhan pada suatu larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit itu berupa larutan air garam, larutan asam, ataupun larutan basa. Nah, sebenarnya prinsip dari korosi galvanik ini sama dengan prinsip elektrokimia, yaitu di mana adanya elektroda, baik anoda ataupun katoda, kemudian adanya elektrolit dan aliran listrik. Jadi, yang berfungsi sebagai anoda adalah logam yang sebelumnya dihubungkan, yang mempunyai sifat yang lebih aktif atau dapat dikatakan mempunyai potensial korosi yang lebih rendah. Keterkaitan antara korosi galvanik dengan elektrokimia juga dibenarkan oleh Erwin Stone, di mana beliau mengatakan bahwa kombinasi dua konduktor listrik atau elektroda yang direndam dalam elektrolit disebut sel galvanik. Korosi galvanik ini bisa diminimalisir dengan penggunaan atau pemilihan pasangan logam dengan beda potensial yang sangat kecil. Logam yang memiliki potensial korosi yang lebih tinggi akan terkena efek atau akan terjadi korosi yang lebih besar jika dibandingkan dengan logam itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, apabila logam memiliki potensial korosi yang lebih rendah, maka kemungkinan akan terjadinya korosi itu lebih kecil. Maka, mengingat bahwa korosi galvanik itu erat kaitannya dengan lingkungan, luas penampang, jarak, beda potensial, dan larutan elektrolit, maka dapat disimpulkan bahwa korosi galvanik itu tidak terjadi jika dua logam benar-benar kering, karena tidak adanya elektrolit yang memindahkan arus dari anoda dan katoda. Salah satu contoh dari korosi galvanik yang dapat kita lihat yaitu korosi yang terjadi pada sambungan baut. Nah, itu tadi teori tentang korosi galvanik. Untuk jenis korosi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Adapun jenis korosi berikutnya adalah crevice corrosion atau yang kita kenal dengan korosi celah, yaitu korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen.
Mekanisme terjadinya korosi ini diawali dengan terjadinya korosi merata di luar dan di dalam celah, sehingga terjadi oksidasi logam dan reduksi oksigen. Maksudnya adalah apabila oksigen di dalam celah telah habis, sedangkan oksigen di luar celah masih banyak, maka akibatnya permukaan logam yang berhubungan dengan lapisan luar menjadi katode dan permukaan logam di dalam celah menjadi anode, sehingga terbentuklah celah-celah yang membuat jadinya korosi. Lalu, bagaimana pencegahan terhadap terjadinya korosi ini? Yang pertama adalah menggunakan sistem sambungan butt joint dengan pengelasan dibanding dengan sambungan keling untuk peralatan-peralatan baru. Yang kedua adalah celah sambungan ditutup dengan pengelasan menerus atau dengan soldering. Dan yang ketiga, peralatan harus dibersihkan secara merata terutama pada sambungan-sambungan yang rawan. Berikutnya adalah pitting corrosion atau korosi sumuran. Merupakan suatu korosi lokal yang terjadi pada permukaan yang terbuka akibat pecahnya lapisan pasif. Maksudnya adalah korosi sumuran ini terjadi diawali dengan pembentukan lapisan pasif di permukaan bahan pada antar muka lapisan pasif dan elektrolit terjadi penurunan pH, sehingga terjadi pelarutan lapisan pasif secara perlahan-lahan dan menyebabkan lapisan pasif pecah dan terjadi korosi sumuran. Lalu, bagaimana melakukan pencegahan terhadap korosi sumuran ini? Yang pertama adalah meletakkan material tegak berdiri sehingga tidak akan terjadi genangan air pada permukaan logam. Yang kedua, melapisi permukaan logam dengan pelindung atau lazim disebut dengan coating, baik organik maupun anorganik. Yang ketiga, penambahan inhibitor yang sesuai dengan lingkungannya. Dan yang keempat, merubah lingkungan dengan mengurangi faktor utama penyebab dampak dari korosi. Dan yang kelima adalah pemasangan seng anoda pada kondisi di mana korosi sering terjadi. Korosi intranuclear atau IGC juga dikenal sebagai intragranular attack atau IGA, adalah suatu bentuk korosi di mana batas kristalin material lebih rentan terhadap korosi daripada bagian dalamnya. Sanitasi mengacu pada pengendapan kabrida pada batas butir dalam baja tahan karat atau paduan yang menyebabkan baja atau paduan rentan terhadap korosi antar butir atau rata korosi tegangan antar butir. Situasi ini dapat terjadi sebaliknya pada paduan yang tahan korosi ketika batas butir habis, yang dikenal sebagai penipisan batas butir dari elemen penghambat korosi seperti kromium melalui penghambatan korosi beberapa mekanisme. Pada paduan nikel dan baja tahan karat atau autentik, di mana kromium ditambahkan untuk ketahanan korosi. Mekanisme yang terlibat adalah pengendapan kromium. Kabrida pada batas butir menghasilkan pembentukan zona habis kromium yang berdekatan dengan batas butir. Proses tersebut dinamakan sanitasi. Sekitar 12% kromium dibutuhkan minimal untuk memastikan pasivasi, suatu mekanisme di mana film ultra tipis tak terlihat yang dikenal sebagai film pasif terbentuk di permukaan baja tahan karat. Film pasif ini melindungi logam dari lingkungan korosif. Paduan tertentu, bila terkena suhu yang dicirikan sebagai suhu kepekaan, menjadi sangat rentan terhadap korosi antar butir. Dalam atmosfer korosif antar muka butir dari paduan peka ini menjadi sangat reaktif dan hasil korosi antar butir. Hal ini ditandai dengan serangan terlokalisasi di dan berdekatan dengan batas butir, dengan relatif sedikit korosi pada butir itu sendiri. Paduan hancur atau butiran rontok atau kehilangan kekuatannya. Jenis-jenis korosi selanjutnya yaitu stress corrosion cracking atau yang biasa disebut dengan rata tenggang atau SCC, yang mana ini merupakan salah satu mekanisme
kegagalan dari material yang melibatkan tegangan tarik dan serangan dari lingkungan yang korosif. Proses korosi retak tenggang atau SCC dapat terjadi dalam beberapa menit jika berada pada lingkungan korosif atau beberapa tahun setelah pemakaiannya. Karakteristik dari korosi retak tenggang atau SCC adalah perpatahannya yang getas di mana retakan terjadi dengan renggangan yang kecil dari material. Perpatahan getas tersebut terjadi pada tegangan yang rendah dan konstan ketika diaplikasikan pada lingkungan korosif. Korosi retak tenggang dihasilkan dari 3 kondisi yang bersimultan, seperti lingkungan korosif yang spesifik, panduan yang berkemampuan untuk terjadi korosi retak tenggang, dan adanya tegangan yang cukup. Korosi retak tenggang atau SCC ini merupakan kerusakan yang paling berbahaya karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Korosi retak tenggang merupakan intergranular pada logam akibat kegiatan gabungan antara tegangan tarik statik dengan lingkungan khusus. Bentuk korosi ini sangat lazim dijumpai di lingkungan industri. Ini terjadi karena adanya 3 kondisi yang saling berkaitan, yaitu adanya tegangan tarik, lingkungan yang korosif, dan temperatur yang tinggi. Tipe korosi model ini biasanya terjadi pada stainless steel. Hal ini disebabkan karena ketika terjadi korosi, pada permukaan logam terbentuk lapisan corrosion produk berupa Cr2O3 yang merupakan bahan keramik. Ketika ada stres, maka lapisan keramik tersebut tidak tahan sehingga pecah. Akibatnya permukaan logam tidak lagi terlapisi oleh keramik dan terekspos kembali pada lingkungan yang korosif, sehingga kembali terkorosi dan membentuk lapisan oksidasi baru, yang selanjutnya pecah lagi oleh stres. Demikian seterusnya, sehingga terjadilah crack atau SCC yang dapat mengakibatkan pecahnya peralatan. Stress corrosion cracking sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama muncul retak dan penyalaran, yang kedua penyebaran peretakan secara merata, dan tahap yang ketiga penyebaran retakan merata atau kegagalan. Cara pencegahan terjadinya korosi retak tenggang ini yaitu yang pertama, pemilihan material yang tahan atau imun terhadap SCC. Modifikasi lingkungan yang agresif, misal mengandung NaOH atau NaCl dengan konsentrasi tinggi. Ditambah adanya oksigen akan mendorong terjadinya SCC ini. Penambahan crossing inhibitor bisa mengurangi potensi ini. Dan yang ketiga yaitu mengurangi tensile stress.